Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Kurniawan dari SD Negeri 2 Ciledug Tengah, Kabupaten Cirebon. Saya akan memaparkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tentang rencana aksi perubahan dalam pengenalan nilai dan etika. Latar belakang orientasi pegawai pemerintah dalam pengenalan nilai dan etika. Yang pertama, tugas utama guru. Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab mendidik dan mengajar peserta didik. Kemudian yang kedua, perubahan regulasi ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan orientasi PPPK. Orientasi PPPK menjadi sangat penting untuk memperkuat kapasitas ASN dan dapat memahami dengan jelas peran dan tanggung jawabnya. Orientasi PPPK ini dilakukan secara daring dan tatap muka. Secara daring di sini ASN diberi pembekalan materi secara online, yaitu mengerjakan kuis serta membuat rencana aksi perubahan selama masa kontrak kerja. Untuk tatap muka dalam bentuk kegiatan bela negara yang bertujuan membentuk karakter, sikap yang berintegritas, loyal, disiplin, dan berkualitas. Maksud dan tujuan rencana aksi. Rencana aksi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan penguatan karakter peserta didik dengan beragam inovasi dalam pembelajaran yang lebih efektif. Untuk itu, dengan adanya orientasi PPPK, diharapkan para pendidik dapat meningkatkan hal tersebut dengan rencana aksi yang dilakukan. Tujuan umum dalam orientasi PPPK yaitu diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk tujuan khusus. Tujuan khusus rencana aksi perubahan meliputi: yang pertama, mewujudkan pendidikan berkualitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan numerasi siswa melalui pendekatan eksploratif. Serta yang ketiga, membangun kesadaran anti-bullying. Keempat, mengembangkan kreativitas dan keterampilan motorik siswa. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengembangkan karakter dan etika peserta didik. Adapun nilai dan etika pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari visi dan misinya. Visi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Dan untuk misinya, dalam poin pertama yaitu berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Kemudian yang kedua, sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, maju, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional maupun nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kemudian yang kelima yaitu aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Berikut susunan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, kita lihat untuk manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Yang pertama, pengadaan, kemudian yang kedua, penilaian kinerja, yang ketiga, disiplin, dan yang keempat, hak.
Adapun tujuan tupoksi ASN PPPK, yang pertama, merencanakan pembelajaran, kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran, yang ketiga, menilai hasil pembelajaran, yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik, serta yang kelima, melaksanakan tugas tambahan. Visi dan misi SD Negeri 2 Ciledug Tengah. Visi yaitu terwujudnya sekolah yang memiliki keunggulan dengan output yang berprestasi dan berakhlak karimah. Kemudian untuk misi dari SD Negeri 2 Ciledug Tengah, yang pertama, melaksanakan pendidikan secara utuh untuk membentuk siswa yang berakhlak karimah. Yang kedua, melaksanakan pendidikan umum secara terpadu untuk menjadikan siswa berprestasi dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga, membekali dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut susunan organisasi dan tata kerja SD Negeri 2 Ciledug Tengah. Rencana hasil kerja yang sudah saya susun terdapat 5 aksi, yaitu yang pertama, Gempita, gerakan membaca dan terampil bercerita, masuk ke dalam capaian indikator literasi. Yang kedua, Gembira, giat eksplorasi matematika, belajar inovatif, riang dan aktif, masuk ke dalam capaian indikator numerasi. Kemudian yang ketiga, Pojok sahabat, saling hargai, bantu dan toleransi, masuk ke dalam capaian indikator pendidikan berkarakter. Kemudian yang keempat, Jumput ceria, kegiatan kewirausahaan membuat batik jumputan, yaitu masuk ke dalam capaian indikator kewirausahaan. Dan yang kelima, Sains eksperimen, seru, aktif, interaktif, nyata, dan santai, masuk ke dalam capaian indikator literasi. Adapun fokus rencana aksi perubahan yang telah saya buat, yaitu yang pertama, peningkatan literasi, difokuskan pada meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi secara kritis. Yang kedua, peningkatan numerasi, difokuskan pada peningkatan pemahaman angka, operasi matematika, pemecahan masalah matematika, dan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter, difokuskan untuk meningkatkan keterampilan sosial anak seperti empati, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan komunikasi yang efektif, dan membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Alur laporan orientasi, yang pertama, koordinasi dan kerjasama, kemudian pelajaran, kegiatan koordinasi, dan rencana kerja ASN PPPK. Kesimpulan dan saran dari laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam rencana aksi perubahan. Kesimpulan yang pertama, memberikan kesempatan kepada ASN PPPK untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan fungsi, serta visi misi dan menjadikan ajang menonjolkan diri terhadap rencana kerja, kemampuan kinerja, dan menunjukkan kualitas diri. Dan yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Jawa Barat dan dapat mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja. Selanjutnya, saran. Sebagai ASN PPPK di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berikut dokumentasi aksi perubahan yang telah dilaksanakan.